Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rafli Aulia dari program studi informatika. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bu Ruktin Hayan Dayani Eskom Mkom MCE yang sudah hadir di sidang ini. Kemudian ada dosen penguji pertama saya yaitu Bapak Muhammad Zain Fawas Nuruddin Siswantoro Eskom Mkom MCE. Kemudian dosen penguji kedua saya Bapak Doni Setio Pambudi Eskom Mkom MCE. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu memprediksi relevansi materi e-learning dari behavior dan preferensi pegawai menggunakan multi-layer perceptron. Perkembangan e-learning membuat jumlah materi belajar semakin banyak dan beragam, sehingga pegawai sering kesulitan menemukan materi-materi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dan tujuan belajarnya. Kondisi ini mendorong pentingnya sistem rekomendasi pendidikan yang mampu mempersonalisasi materi berdasarkan karakteristik pengguna. Dalam penelitian ini, relevansi diprediksi dengan memanfaatkan perilaku belajar dan preferensi pembelajar, lalu diproses menggunakan pendekatan multi-layer perceptron atau MLP, agar rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mendukung efektivitas pembelajaran. Lalu, rumusan masalahnya itu apa aja sih? Bagaimana memprediksi relevansi materi e-learning dengan mengintegrasikan perilaku belajar dan preferensi pembelajar menggunakan model multi-layer perceptron atau MLP ini agar prediksi relevansi lebih representatif terhadap kebutuhan belajar aktual. Kemudian, seberapa efektif model multi-layer perceptron ini dalam memprediksi relevansi materi e-learning dibandingkan pendekatan lain? Nah, tujuan penelitian ini yang pertama adalah menerapkan model MLP ini untuk menghasilkan prediksi relevansi yang lebih representatif terhadap kebutuhan belajar aktual. Yang kedua adalah memprediksi relevansi materi e-learning agar pembelajar lebih mudah menemukan konten yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan belajarnya. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu menjadi referensi pengembangan educational recommender sistem berbasis model MLP untuk prediksi relevansi materi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan personalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan data perilaku belajar dan preferensi pengguna. Nah, di sini untuk metode penelitiannya itu yang pertama adalah kita mengumpulkan data, kemudian melakukan pemrosesan data, yang ketiga adalah melakukan ekstraksi dan penggabungan fitur, yang keempat adalah pembagian data, kemudian yang kelima adalah pembangunan dan pelatihan menggunakan MLP dengan model two tower. Yang keenam adalah prediksi relevansi. Selanjutnya yang ketujuh adalah evaluasi model, dan yang terakhir adalah kita interpretasi hasil. Di sini untuk alur penerapan two tower MLP yaitu yang pertama adalah melakukan pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah pre-processing data. Yang ketiga adalah kita akan melakukan labeling data. Yang keempat, melakukan pembentukan dataset pair atau user item. Yang kelima, training model two tower MLP. Yang keenam adalah evaluation model. Dan yang terakhir adalah result atau output modelnya. Nah, untuk data penelitian ini saya menggunakan data penelitian dari pegawai PT Pupuk Petrokimia yang akan mungkin seperti ini data gambaran data pegawainya. Ada data pegawai, data jabatan, data kursus, data mapping, kamus yang harus dipelajari, serta profil kompetensi jabatannya. Nah, untuk penelitian terdahulu yang saya pakai di sini, penelitian yang pertama dilakukan oleh Purnima Krishnamurti Balasmi dan Kangaimal Atyaya Pagonder membahas pengembangan e-learning recommender system untuk merekomendasikan konten belajar seperti teks, video, dan gambar yang paling sesuai kebutuhan learner dengan tujuan meningkatkan kualitas rekomendasi melalui fitur selection karena fitur konten sering diperlakukan sebagai satu kesatuan. Data yang digunakan berasal dari sebuah organisasi yang terdaftar di AICTE, mencakup data learner
dan existing page ranking seperti user ID, page ID, time on page, dan page rating. Kemudian dibentuk menjadi konten matrix berbasis TF-IDF dan diseleksi menggunakan C-squared, SA, PSO, serta ICA. Metodenya membandingkan logistic regression dan deep neural network atau MLP for layer untuk prediksi rekomendasi top 5 atau top 10, dan hasil eksperimen menunjukkan DNN memberikan precision atau recall yang lebih baik daripada logistic regression dengan peningkatan performa yang dilaporkan sekitar 1,439% pada ringkasan abstrak. Penelitian yang kedua adalah dilakukan oleh Nazat Said Abdul Rozak dan Maryam Abdul Salam Ali, membahas analisis learning style or learning behavior mahasiswa pasca sarjana di Irak untuk memprediksi faktor paling berpengaruh terhadap performa platform e-learning yang mereka bangun. Dengan pendekatan educational data mining, data dikumpulkan dari repository aktivitas dan nilai mahasiswa di platform. Contohnya seperti demografi, perilaku belajar, jumlah retake ujian, dan completion atau dropout, serta 2 kuesioner sebelum dan sesudah peluncuran dengan responden 100 mahasiswa dan dosen. Lalu dievaluasi menggunakan MLP ANN di WK dengan pembagian 75% data latih dan 25% data uji. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi MLP sekitar 35% pada training dan 55% pada testing, serta di paper ini juga menjelaskan laporkan identifikasi sejumlah faktor atau kolom yang paling berpengaruh terhadap evaluasi performa sistem. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan oleh VUQ dan kawan-kawan, itu membahas tentang prediksi performa e-learning dengan menambang feature space perilaku belajar yang paling efektif, dengan tujuan meningkatkan akurasi prediksi melalui klasifikasi perilaku dan strategi self-adaptive future vision. Data eksperimen menggunakan Open University Learning Analytic Dataset, dan metode yang dipakai mencakup reduksi fitur awal menggunakan entropy weight serta variance filtering. Lalu fitur perilaku digabung fusion secara adaptif sebelum melatih prediktor berbasis machine learning. Hasilnya menunjukkan performa prediksi tinggi dengan ACC 98,44%, F1 0,9893, dan kappa 0,96, serta menemukan bahwa kategori basic interaction dan knowledge interaction memiliki korelasi terkuat dengan performa belajar. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini itu masih menyoroti permasalahan pada e-learning ketika materi belajar semakin banyak dan beragam, sehingga pegawai kesulitan menemukan konten yang benar-benar relevan dengan kebutuhan serta tujuan belajarnya. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian memprediksi relevansi materi dengan mengintegrasikan data perilaku belajar dan preferensi pembelajar, lalu memproses menggunakan multi-layer perceptron termasuk skema two tower, melakukan melalui tahapan pengumpulan data, proses data, pembentukan pasangan user item, pelatihan model, hingga evaluasi. Dengan pendekatan ini diharapkan prediksi relevansi yang dihasilkan menjadi lebih representatif terhadap kebutuhan belajar aktual dan dapat mendukung personalisasi rekomendasi materi pada platform e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.